Pemirsa, nilai tukar rupiah jadi sorotan publik di tengah kondisi penuh tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu khawatir dengan situasi yang ada. Lantas apa saja langkah yang telah dan perlu diambil oleh pemerintah untuk membuat rupiah kembali perkasa? Berikut ulasannya dalam sorotan Berita Satu Sore. Nilai tukar rupiah melemah. Apa langkah tegas pemerintah yang sekaligus menutup Berita Satu Sore untuk hari ini? Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Dev Nirvana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda tak ketinggalan untuk mengikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Berita Satu, bersatu, menginspirasi. Selamat sore, sampai jumpa. Nilai tukar rupiah akhir-akhir ini jadi sorotan masyarakat. Dolar, mata uang Amerika Serikat yang terus menguat, membuat publik khawatir dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot, bahkan tercatat sebagai yang terlemah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR yang dilansir dari website Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada 19 Mei mencapai 17.719 per dolar Amerika Serikat. Angka itu jadi posisi terlemah rupiah hingga saat berita ini dibuat. Pelemahan rupiah mulai terlihat signifikan sejak April 2026 lalu. Membuka kuartal kedua tahun ini, nilai tukar rupiah berdasarkan JISDOR mulai menyentuh angka 17.000, tepatnya 17.002 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang merah putih telah menunjukkan tanda-tanda akan melemah setidaknya seusai Idul Fitri. Ibrahim Aswaibi, pengamat komoditas dan mata uang pada Maret lalu, mengungkapkan alasannya. Berdasarkan ulasannya di data1.com pada Maret lalu, Ibrahim menyebut pasar keuangan global sedang mengalami ketidakpastian yang meningkat karena konflik yang terjadi di Timur Tengah menciptakan arus modal asing yang mengalir keluar dari negara berkembang. Pada Maret 2026, investasi portofolio di emerging markets mencatat net outflows sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, berbalik dari kondisi Januari hingga Februari 2026 yang mencatat net inflows kumulatif sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, penguatan dolar Amerika Serikat juga ditopang kebijakan Bank Sentral Global yang masih mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan cenderung menaikkan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga energi terutama minyak mentah Brent yang saat itu diperkirakan bergerak di kisaran 110 hingga 116 dolar Amerika Serikat. Sementara itu dari dalam negeri, struktur ekonomi Indonesia bergantung pada cadangan devisa yang terlihat besar, tapi sebagian dari cadangan devisa itu berasal dari utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang lebih banyak digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bukan untuk kegiatan produktif. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada daya beli masyarakat. Salah satunya tercermin dari perdagangan barang elektronik di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dalam sebulan terakhir, barang-barang elektronik yang kebanyakan impor terdampak nilai tukar dolar membuat harganya naik, sementara penjualannya merosot tajam. Oh iya, untuk kenaikan pasti kenaikan ya. Sekarang juga lagi pada kita ya. Dan kendalanya ya untuk saat ini ya, untuk konsumen sekarang udah jarang fokus ke pembelian barang, pasti pada fokus ke makanan, itu aja. Terus situasi saat ini penjualan kayak gimana? Penjualannya menurun sangat jauh sekali ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih lagi naik ke atas untuk perdagangannya gitu. Menurut Herman, pembeli kini fokus mengalokasikan anggarannya untuk membeli makanan. Tapi di pasar tradisional Palmerah, Jakarta Barat, situasinya tak jauh berbeda. Para pedagang mengeluhkan harga daging sapi baik impor maupun lokal yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram, sementara pembelinya malah berkurang. Semuanya impor, yang impor sih lebih ke impor juga. Ini juga. Dari berapa ke berapa Bang sekarang Bang? Dari harga jual 13 ke 15, 150. 150. Ini udah bertahan sejak lama, berapa lama nih Bang? Dari bulan Desember. Dari bulan Desember 2025. Hingga saat ini masih bertahan 150.000. Masih di situ.
nggak turun belum turun. Penjualan lesu bang? Penjualannya penjualan ya Lesu? turun ya daya belinya jadi kurang. Turunnya daya beli masyarakat tercermin dari tutupnya sebagian kios karena berkurangnya pembeli. Kalaupun ada konsumen, kini mereka membatasi pembeliannya. Dari yang biasa membeli sekitar 1 hingga 2 kg, kini mereka membeli hanya setengah, bahkan 1/4 kilogram untuk menyesuaikan anggaran yang harus dihemat. Pelemahan signifikan nilai tukar rupiah bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya dalam 30 tahun terakhir ada 10 momen pelemahan rupiah. Pelemahan signifikan pada 1997 membawa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjun bebas hanya dalam waktu 3 bulan dari semula Rp2.585 per dolar Amerika Serikat pada awal Agustus menjadi Rp3.640 pada akhir Oktober. Anjloknya nilai tukar rupiah terjadi setelah tekanan spekulatif memaksa Bank Indonesia melepas batas intervensi atau managed floating exchange rate menjadi sistem mengambang bebas atau free floating dan krisis kian dalam ketika pemerintah menaikkan kesepakatan dengan IMF pada 31 Oktober 1997 disertai penutupan 16 bank swasta nasional. Situasi memburuk pada Mei hingga Juni 1998 yang menjadi fase tergelap dalam sejarah rupiah. Nilai tukar sempat menyentuh Rp16.900 per dolar Amerika Serikat secara intraday, dipicu krisis ekonomi yang melebar menjadi instabilitas politik dan sosial, seperti kerusuhan pasca tragedi Trisakti hingga mundurnya Presiden Soeharto yang membuat arus modal asing keluar deras dan memperparah kejatuhan rupiah. Tekanan kembali muncul di era reformasi, mulai dari ketidakpastian politik pada April 2001, krisis finansial global 2008, hingga gejolak eksternal pada 2015 dan 2018. Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 memicu kepanikan global yang menyeret mata uang Garuda hingga lebih dari Rp16.500 per dolar Amerika Serikat karena investor memburu aset aman seiring lonjakan ketidakpastian ekonomi dunia. Memasuki 2024 hingga awal 2026, rupiah kembali mencatat rekor terlemah baru. Kebijakan suku bunga tinggi The Fed, ketegangan geopolitik, hingga kebijakan tarif global Amerika Serikat pada 2025 menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia yang sempat mencapai Rp16.900 per dolar Amerika Serikat. Di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sedang terpuruk, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung Rabu 20 Mei 2026. Ia datang untuk menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Selain itu, ia juga punya proyeksi tersendiri mengenai nilai tukar rupiah pada tahun depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat untuk tak perlu panik terkait nilai tukar rupiah saat ini. Menurutnya, pemerintah punya beberapa langkah untuk membuat nilai tukar rupiah tetap stabil. Salah satunya dengan mengucurkan sekitar Rp2 triliun per hari untuk mengintervensi pasar obligasi demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan dana berasal dari beberapa pos anggaran yang masih tersedia. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja berarti Pak? Pos anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Jadi kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya kalau stabil kan, kalau yieldnya tuh kita targetkan bisa turun. Kalau bisa turun kan berarti harga bondnya naik. Nanti ada potensi capital gain. Jadi artinya pasar bond kita menarik.
Bank Indonesia juga turut merespons situasi terkini dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis points ke level 5,25%, sementara suku bunga deposit facility sebesar 4,25% dan lending facility ditetapkan 6%. Kebijakan yang diumumkan Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia dalam paparan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilitas rupiah dari dampak gejolak Timur Tengah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027. Sebelumnya, Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja bersama Gubernur BI meminta Bank Indonesia bekerja lebih keras untuk menguatkan rupiah. Hal ini karena rupiah yang saat ini sudah berada jauh dari level yang telah ditetapkan pada APBN 2026. Menanggapi hal itu, Peri menyebut rupiah masih berpeluang menguat setelah melewati periode yang ia sebut sebagai tekanan musiman. Menurut Peri, permintaan dolar Amerika Serikat biasanya meningkat pada periode Mei hingga Juli karena kebutuhan devisa untuk ibadah haji, pembayaran dividen, dan pembayaran utang luar negeri. Kita bicara stabilitas, bukan level. Nah, yang kami dekati sekarang adalah yang kita sebut stabilitas adalah volatilitas nilai tukar rupiah yang average-nya 20 hari. Jadi kami membuat naik turunnya nilai tukar rupiah, average dalam 20 hari itu rollingnya seperti apa. Nah, kami cek tadi itu di dalam year to date sekarang itu adalah 5,4%. 5,4%, which is actually itu masih relatif stabil. Lebih lanjut, Peri menyebut intervensi rupiah yang terlalu besar pada masa krisis terbukti dapat menguras likuiditas dan menimbulkan tekanan baru di pasar keuangan. Menurutnya, hal itu merupakan pelajaran berharga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat krisis mendera pada tahun 1997 hingga 1998 dan krisis global 2008. Kondisi geopolitik yang tak menentu ditambah pertumbuhan ekonomi yang tak dirasakan merata oleh masyarakat menjadi tantangan ke depan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara, termasuk untuk bisa membuat rupiah terus stabil dan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat. Teguh Rifki, ekonom LPEM FEB UI menyebut, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan perekonomian tetap tumbuh dan rupiah bisa terus stabil. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah untuk kemudian kembali meyakinkan investor bahwa ruang fiskal kita itu bisa cukup, bahwa ruang fiskal kita ini bisa di-manage dengan prudent sehingga kemudian risiko gagal bayar dari surat utang pemerintah kita juga bisa menurun. Bagaimana untuk mencapai itu? Caranya adalah agar pemerintah ini melakukan refocusing dan realokasi anggaran secara meaningful. Kalau ini bisa dilakukan, kalau ini bisa kemudian meyakinkan investor bahwa kita betul-betul menjaga postur fiskal kita secara prudent, maka kemudian harusnya nilai tukar kita bisa kembali menguat. Tapi kalau investor belum yakin bahwa postur fiskal kita ini bisa di-manage secara baik, maka nampaknya tekanan di rupiah akan terus berlanjut. Sementara itu, terkait kebijakan kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Teguh menilai kebijakan itu sebagai langkah yang positif. Ya, ini sebetulnya saya melihatnya sebagai sebuah langkah yang positif ya, yang diambil oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia menunjukkan bahwa komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menaikkan tingkat suku bunga secara agresif. Karena sebelumnya Bank Indonesia sudah
melakukan beberapa langkah intervensi ya dari DNDF, NDF, transaksi di pasar SRBI, tapi kemudian tekanan rupiah masih berlanjut. Dengan menaikkan tingkat suku bunga secara agresif yaitu sebesar 50 basis point, ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah ini kita melihat memang stabilitas nilai tukar rupiah ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau tidak ada stabilitas nilai tukar rupiah, saya rasa akan sulit untuk pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai. Upaya menjaga kepercayaan investor sangat penting karena berpengaruh signifikan terhadap target-target pembangunan yang telah dipaparkan oleh pemerintah. Lebih dari itu, jika pemerintah berhasil membuat rupiah kembali menguat, maka beban fiskal akan berkurang, sehingga akan lebih banyak lagi uang yang bisa dibelanjakan pemerintah untuk membiayai program-programnya yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.